Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menyapa Anda di program Indonesia hari ini. Dan pendengar, kami terus mengupdate pelaksanaan pemilu, baik itu melalui kotak suara keliling, pos, dan juga TPS tempat pemungutan suara sendiri. Dan kali ini akan ada update langsung tentang pelaksanaan pemilu di Qatar pendengar, dan sudah tersambung dengan Bapak Handoko selaku anggota PPLN Qatar. Dan kalau kita lihat melalui Zoom wah, sedang berlangsung pemungutan suara di Qatar, dan sudah hadir Pak Handoko, jadi kita sapa saja. Halo Pak Handoko, apa kabar? Sehat Pak? Ya, baik Kak Dora, sehat semua di sini. Bagaimana dengan di Indonesia? Alhamdulillah saya sehat. Saya senang banget dipanggil kakak Pak ya. Terima kasih Pak Handoko. Ya, sama-sama. Berasa masih muda banget gitu. Dan tetap semangat Kak. Ya betul, harus semangat apalagi sedang berlangsung Betul. ini pemungutan suara. Ini di TPS mana Pak Handoko? Ya, jadi begini Kak Dora, untuk di Qatar sendiri itu kita ada 2 lokasi TPS. Yang pertama itu di ibu kota, yaitu di Doha sendiri. Di sana ada 11 TPS. Dan yang kami ini di sini adalah di kota Al-Khor namanya, sekitar 60 km dari Doha. Di sini ada 2 TPS. Jadi memang konsentrasi masyarakat warga Indonesia di Qatar ini dikonsentrasikan di 2 tempat ini gitu Kak Dora. Oke, jadi tadi ada di Doha dan juga di Al-Khor. Di Al-Khor itu 2 TPS. Untuk DPT-nya sendiri ada berapa Pak di sana Pak? Ya, jadi jumlah DPT untuk seluruh Qatar itu 7.325. Yang meliputi tadi 13 TPS, 1 KSK, dan 1 pos. Oke, jadi 13 TPS, 1 KSK, dan 1 pos ya Pak ya? Iya, betul. Dan KSK sendiri sudah digelar tanggal berapa Pak kemarin? Ya, jadi untuk KSK sendiri kita ada di beberapa titik, di mana yang pertama itu digelar pada tanggal 5 Februari kemarin, dan juga hari ini. Jadi kita ada tim KSK hari ini juga keliling ke titik-titik yang memang ditujukan untuk KSK begitu Pak. Oke. Nah, untuk Al-Khor sendiri pemungutan suara sudah dimulai dari pukul berapa Pak, dan akan berakhir sampai pukul berapa? Ya. Nah, jadi di Doha dan di Al-Khor ini kita mempunyai waktu yang sama, yaitu dimulai pada pukul jam 8 pagi waktu lokal setempat sampai jam 11, karena ini hari Jumat. Nah, nanti jam 11 itu break dulu untuk sholat Jumat, dan yang lain-lain nanti sampai break sampai jam 2 siang. Jam 2 siang akan dilanjutkan sampai jam 9 malam itu Kak. Oke. Jadi total memang ini 10 jam sesuai dengan peraturan KPU. Di luar negeri itu total 10 jam. Ini pun untuk mengantisipasi bagi teman-teman yang ada shift pagi, ada juga kerjanya shift malam gitu. Jadi bagaimana supaya bisa memaksimalkan dari kehadiran dan partisipasi dari pemilih yang ada. Oke. Dan ini menarik Pak digelar di hari Jumat, karena untuk PPLN di negara-negara lainnya justru lebih banyak digelar di hari Sabtu dan Minggu ketika orang sudah bisa dibilang tidak bekerja lagi gitu kan, istirahat lah, waktu istirahat. Ini pemilihan waktunya ini menarik Pak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa memilih hari Jumat? Nah, sebenarnya sama itu Kak. Karena di sini itu hari liburnya hari Jumat dan Sabtu. Oke. Hari Jumat dan Sabtu. Itu justru Jumat ini hampir sebagian besar warga di Qatar itu memang libur Jadi kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, sehingga kenapa kita menggunakan hari Jumat dengan harapan supaya semakin banyak atau semaksimal mungkin dari warga Indonesia yang di Qatar ini bisa hadir di pemilu ini gitu Kak. Lalu untuk saat ini Pak, bagaimana pemantauan pelaksanaan hari ini? Ya, hari ini kita lihat di sini, ini sekarang di sini menunjukkan pukul 9 9 lewat sekitar 13 menit Jadi sekitar 1 jam, dan cukup banyak warga yang sudah berdatangan. Di sini kita ada 2 TPS dan sudah mulai mencoblos ini. Jadi sudah mulai, alhamdulillah antrian cukup lancar Kita di sini sediakan tempat duduk juga untuk antrian supaya kalau misalnya agak lama gitu tidak mengapa gitu Kak. Kalau di Doha digelar di KBRI Pak untuk pemungutan suaranya? Ya, untuk pemungutan suara kita menggunakan
Jadi yang pertama yang di Doha itu namanya Qatar Sport Club. Jadi seperti stadium kecil yang tertutup gitu. Nah, kalau yang di Al-Khor ini juga sama seperti youth center. Jadi kalau kita lihat sini ini sebenarnya lapangan bulu tangkis ini, Kak. Bisa bulu tangkis, bisa basket. Karena memang kita menghendaki ruangan yang cukup luas. Kalau di KBRI sendiri itu kan memang terbatas ya. Jadi kita berusaha melayani warga semaksimal mungkin sehingga kita mencari tempat yang luas dan alhamdulillah kita juga mendapatkan support ya dari pemerintah lokal, di mana kita bisa mendapatkan tempat yang cukup luas untuk pelaksanaan pemilu ini gitu. Jadi kita juga sangat apresiasi gitu dengan pemerintah lokal. Dan ini kalau kita lihat nih Pak Handoko ya, ini luar biasa nih ya antusiasme masyarakat Indonesia di sana dan tertib sekali ya, berlangsung dengan tertib nih. Iya betul sekali itu, Kak. Oke, ini menarik sekali tempatnya ya. Ini ada kayak ada tirai-tirainya ya Pak Handoko ya. Ya kebetulan itu memang ada fasilitas dari youth center ini, jadi kita gunakan untuk sebagai pembatas gitu. Nah sebenarnya di sini mungkin yang tidak kelihatan, ini ada bazar juga nih, Kak, di sini. Nah itu yang menarik tuh Pak Handoko ya. Nah jadi karena kan memang pemilu ini kesempatan warga juga untuk berkumpul kan ya, untuk berkumpul, apalagi kita di luar negeri itu sangat senang sekali gitu kalau kita bisa ketemu dengan saudara sebangsa gitu ya. Dan di sini kita juga untuk di tempat ini kita menyediakan bazar sehingga kerinduan ya terhadap makanan-makanan khas Indonesia itu bisa terobati lah, paling nggak seperti itu. Mau nyari lontong sayur atau hal-hal yang seperti itu ya, itu ada gitu. Jadi sambil itu yang cukup menarik memang. Jadi sambil menunggu sambil ini ya mencicipi beragam kuliner Indonesia begitu Pak ya. Iya, kuliner Indonesia itu tersedia di sini. Kebetulan di sini juga kita ada beberapa restoran Indonesia yang mensupport ya, menyediakan untuk bazar ini juga gitu, Kak. Oke. Jadi itu jadi yang di sisi sebelah kiri Pak Handoko ya yang nggak tampak dari. Ya, betul. Oke. Ya. Di situ ada bazarnya, ya. Ada bazar juga itu, Kak. Oke. Dan khusus makanan saja atau ada juga mungkin souvenir, kopi atau yang lainnya? Kebetulan di sini untuk saat ini hanya makanan aja itu, Kak, untuk bazarnya itu. Dan ini kan nanti seperti tadi Pak Handoko ceritakan ya akan berakhir pada pukul 10 malam untuk pemungutan 9 pukul 9 malam untuk 9 malam. di Al-Khor sendiri ya. Dan untuk penghitungan suaranya sendiri Pak Handoko akan itu langsung menarik dihitung. ini, Kak, betul. Karena memang untuk penghitungan suara itu harus serentak seluruh dunia. Jangan sampai nanti misalnya tiba-tiba di sini kita hitung, udah ada hasilnya gitu kan, padahal di Indonesia belum nyoblos gitu. Nah, betul. Itu perlu kita hindari. Sesuai dengan peraturan, untuk penghitungan akan dilaksanakan serentak seluruh dunia ya, tanggal 14 nanti, Kak. Jadi tanggal 14 itu nanti akan dilaksanakan penghitungan surat suara. Dan akan dilangsungkan penghitungan surat suaranya digabung ya semuanya ya dari Doha dan Al-Khor betul. ya. Ya, dari Doha, Al-Khor, nanti untuk KSK juga akan digabung semuanya. Jadi akan digabung semuanya untuk pelaksanaannya begitu, Kak. Oke, akan dihitung di KBRI atau di tempat yang lainnya? Kita ada tempat khusus nanti untuk menghitung karena di KBRI itu tempatnya tidak memungkinkan, sehingga kita menyewa ada hall khusus gitu ya untuk perhitungan surat suara ini. Karena itu kan nanti total ada 13 TPS gitu ya, KSK dan juga pos, itu cukup luas. Dan nanti juga kadang kan warga juga pengen hadir ya, menyaksikan ya, selain nanti ada saksi, ada yang lain-lain ya, jadi cukup banyak warga yang akan datang, sehingga kita antisipasi tersebut, kita mencari atau mendapatkan hall yang cukup luas itu. Oke. Pak Handoko, tadi Pak Handoko kan sudah memantau begitu ya, memantau pelaksanaan pencoblosan hari ini nih. Ini berdasarkan pengamatan Pak Handoko ini kira-kira targetnya akan terpenuhi nggak nih ya untuk pemilu di Qatar sendiri nih? Iya, betul. Jadi memang ini pertanyaan yang hampir tiap 5 tahun Kak, kita targetkan ya oleh PPLN gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu. Sehingga memang kita sudah mulai itu dari ketika sosialisasi, itu kita melihat ketika masyarakat ini ada acara, ada event, justru mereka mengundang kita, mengundang PPLN untuk memberikan sosialisasi. Jadi ini juga kita sangat apresiasi kepada masyarakat, di mana bukan hanya dari kita gitu ya yang satu arah, namun juga dari masyarakat
itu secara aktif menginginkan adanya sosialisasi kepada grup atau kelompok masyarakat ini ya yang di mereka ini supaya kita memberikan sosialisasi tentang pemilu. Nah, dengan ini saya lihat juga antrian cukup mengular ya, maksudnya cukup banyak full juga. Apalagi yang di Doha saya yakin jauh lebih banyak dibanding di sini gitu kan, karena di sana ada 11 TPS. Mudah-mudahan ya harapan kita pemilu ini bisa berlangsung dengan damai ya, dengan lancar dan juga partisipasi bisa tinggi gitu. Karena itu adalah memang hak daripada warga Indonesia meskipun ada di luar negeri saat ini. Gitu. Oke. Berapa persen targetnya Pak Handoko kira-kira ya? 90% mungkin? Ya memang jadi sebenarnya kalau target dari KPU sendiri itu kan sekitar 50% ya. Cuma kita insya Allah optimis lah bisa lebih dari itu gitu. Kalau dibandingkan pelaksanaan pemilu tahun lalu, mungkin Pak Handoko? Ya dibanding pelaksanaan pemilu tahun lalu, kita alhamdulillah sekarang cukup optimis ya, meningkat. Karena kalau kita lihat polanya, sekarang ini kan dengan media sosial yang cukup intens gitu, bagaimana kita punya Instagram dan bagaimana nanti juga masyarakat ini interaksinya di Instagram itu cukup intens, dan kita juga punya WhatsApp group ini sangat-sangat aktif gitu ya. Di kebetulan masyarakat Indonesia di Qatar ini itu ada sekitar 70 lebih kelompok masyarakat. Dan kita punya WhatsApp grupnya sehingga komunikasi dengan masyarakat itu bisa berjalan dengan terus-menerus gitu, Kak. Dan ini kan tadi seperti yang Pak Handoko sampaikan ada DPT-nya sekitar 7.325 ya pemilih. Iya, betul. Ini yang terdaftar di DPT. Bagaimana dengan mungkin warga negara Indonesia yang tidak terdaftar begitu kan? Masih bisa ikut mencoblos kalau ada sisa surat suara, Pak? Ya, jadi memang sudah kita sampaikan juga kepada masyarakat, bagi yang tidak terdaftar di DPT manapun ya, apakah itu DPT dalam negeri ataukah itu DPT luar negeri, itu masih punya kesempatan untuk mencoblos di 1 jam terakhir dengan melampirkan bukti kependudukan ya, pakai itu KTP, paspor atau yang lain gitu. Namun selama surat suara masih tersedia, ya jadi kita sudah sampaikan, kita sosialisasikan. Dan itu memang masih ada kesempatan ya, meskipun dengan berbagai persyaratan tadi gitu kan. Jadi 1 jam terakhir berarti sekitar sebelum jam 8 malam Pak ya. Tapi betul, pendaftaran ya. Sudah dibuka untuk yang tidak terdaftar? Ya pendaftaran ya sebenarnya tadi saya itu memang kita harapkan nanti agak sorean itu Kak, kita membuka untuk pendaftaran itu gitu. Untuk sekarang kita masih fokus untuk DPT sama DPTB gitu. Oke, karena beberapa obrolan begitu dengan teman-teman lainnya nih diaspora di negara lainnya tuh mereka justru karena ketakutan begitu ya, ketakutan nggak dapat kesempatan untuk nyoblos, sedangkan namanya nggak ada di DPT, mereka udah pagi-pagi tuh udah daftar gitu. Padahal kesempatannya nanti begitu ya setelah semuanya selesai ya. Ya. Tapi itu kan karena begitu antusias ya untuk mencoblos begitu ya. Tapi di sini belum ada yang daftar ya Pak ya? Belum ya, karena memang kita sudah sampaikan berkali-kali gitu ya ke masyarakat juga supaya untuk DPK bagi yang belum mendaftar itu nanti di akhir-akhir gitu. Karena memang surat suara yang dikirimkan dari KPU itu kan terbatas ya. Nah, kita memprioritaskan bagi yang sudah terdaftar di DPT gitu. Kalau PPLN di negara lainnya, Pak Handoko kan mereka itu membuat antrian berdasarkan nomor begitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan. Di Alkor sendiri apakah juga diberlakukan hal yang sama? Ya, jadi kita di sini kalau bisa kita lihat sini Kak, itu kita ada kursi. Nanti itu antriannya, nanti begitu udah selesai geser aja gitu. Jadi begitu selesai geser terus gitu. Jadi memang tadinya kita mau kepikiran apakah antrian, cuma untuk antrian dibanding dengan cara ini sepertinya lebih efektif dengan cara kursi ini gitu, supaya mereka ini langsung ada flow-nya juga gitu. Nah flow-nya ini mereka tidak berdiri juga ya. Jadi yang berdiri itu yang hanya betul-betul mungkin 5 orang atau sedikit aja, tapi sebagian besar itu kita sediakan tempat duduk ya. Karena memang di sini cukup banyak kursi sehingga mereka bisa duduk dan nanti tinggal diurut aja gitu. Geser seperti itu Kak. Maksud saya antrian ini Pak datang begitu per jamnya gitu. Oh iya, betul. Nah kalau itu ada memang kita sampaikan di surat pemberitahuan. Itu kita bagi-bagi. Jadi dari DPT ya, misalnya jumlah DPT 500 atau 600,
itu dibagi-bagi berdasarkan jam, namanya saran kehadiran. Jadi saran kehadiran itu misalnya nomor sekian sampai sekian, datang jam 8 sampai jam 9 dan berikutnya gitu Kak. Ini memang adalah untuk menghindari adanya ini mereka datang barengan gitu ya. Dan mereka kan kalau datang barengan, queue-nya atau antriannya kan jadinya panjang. Nah itu malah nggak bagus juga gitu ya buat warga gitu. Dan untuk tahun ini berapa Pak Handoko anggota KPPS sendiri di sana? KPPS ya? Iya. Untuk KPPS LN itu di setiap di setiap TPS itu 7 orang gitu Kak. Oke. Kecuali untuk KSK sama pos ya lebih sedikit itu jumlahnya. Oke. Jadi di Alkor ini ada 7 orang anggota KPPS ini ya? Ada 14. Ada 14. Di sini ada 2 TPS. Oh iya benar, Ya, berarti kali TPS. 2 ya. Iya Oke. betul Kak. Yang bajunya sama nih ya kayak Pak Handoko ya? Hampir sama, kebetulan mirip. Ya, saya kebetulan di PPLN, yang KSK beda warnanya juga. Untuk ketertiban juga ada perbedaannya gitu Kak. Apakah itu dengan lanyard ini gitu ya. Tapi memang semuanya ada ID-nya gitu untuk membedakan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini udah nyoblos duluan di luar negeri, jadi pengen ikut nyoblos juga ya. Sayangnya di Indonesia betul. Baru tanggal 14 nih. 14, betul Kak Dora. Oke, Pak Handoko terima kasih sekali nih waktunya sudah berbagi. Sukses ya untuk pencoblosan di Alkor ya, yang sedang berlangsung saat ini. Semoga tetap sehat juga nih Pak, karena masih sampai jam 9 malam nanti ya. Betul. Terima kasih banyak Kak Dura. Semoga pemilu ini berjalan dengan lancar, yang terbaik, dan juga sehat-sehat semua. Karena ini memang penting, dan kita tekankan juga kepada KPPS untuk tetap jaga kesehatan, jaga nutrisi juga ya. Ya penting untuk kita semuanya gitu Kak. Oke, terima kasih Pak Handoko. Salam untuk teman-teman WNI dan diaspora di sana ya. Terima kasih Kak Dura. Ya, salam kembali. Voice of Indonesia.